bayangkan ini sebentar. Kamu duduk berhadapan dengannya, dia tersenyum seperti biasa, suaranya lembut, sikapnya tenang. Tapi ada satu hal yang aneh. Dia belum mengkhianatimu, namun dia sedang bersiap melakukannya. Dan yang mengejutkan, jauh sebelum perselingkuhan itu terjadi, dia sebenarnya sudah memberitahumu. Bukan dengan kata-kata langsung, tapi dengan sinyal-sinyal yang hampir semua pria abaikan. Stokisme mengajarkan satu hal pahit. Pengkhianatan jarang datang tanpa peringatan. Masalahnya bukan karena tanda itu tidak ada, tapi karena kita memilih untuk tidak melihatnya. Seorang wanita yang akan berselingkuh biasanya mulai berubah secara emosional lebih dulu, bukan fisik. Dia menjadi lebih kritis, bukan karena kamu tiba-tiba salah, tapi karena di dalam pikirannya dia sedang membangun pembenaran. Dia mulai memperbesar kesalahan kecilmu, mengungkit hal lama, dan membuatmu merasa selalu kurang. Ini bukan kebencian, ini adalah cara bawah sadar untuk berkata, aku sedang mencari alasan. Hoak penting di sini. Semakin sering kamu merasa harus membela dirimu tanpa tahu salahmu apa, semakin dekat dia pada pintu keluar emosional. Stokisme mengingatkan kita untuk memperhatikan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kamu tidak bisa mengendalikan pilihan orang lain, tapi kamu bisa membaca pola. Saat seorang wanita mulai sering berkata, aku cuma capek, atau aku butuh ruang, itu bukan sekadar kelelahan. Itu adalah jarak emosional yang sengaja diciptakan. Dia ingin merasa bebas dari rasa bersalah sebelum melakukan kesalahan. Ini sinyal kedua yang sering diabaikan karena terdengar wajar. Padahal disitulah kejujuran tersembunyi muncul, dalam bentuk jarak. Perhatikan juga bagaimana dia mulai mengubah cara berkomunikasi. Dulu dia ingin didengarkan, sekarang dia ingin dimengerti tanpa bicara. Dulu dia terbuka, sekarang dia defensif. Setiap pertanyaan sederhana terasa seperti interogasi baginya. Di titik ini, banyak pria justru bereaksi dengan kecemasan, mengemis, perhatian, atau berusaha lebih keras. Stokisme berkata sebaliknya. Ketenanganmu adalah cermin. Jika kamu tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan, kebenaran biasanya muncul dengan sendirinya. Hoak penting. Orang yang bersalah tidak tahan dengan ketenangan orang yang sadar. Ada satu tanda yang paling jujur tapi paling jarang disadari. Dia mulai mempersiapkanmu untuk kehilangan dirinya. Dia berkata, kamu terlalu baik untukku. Atau, mungkin kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Kalimat-kalimat ini terdengar seperti kerendahan hati, tapi sebenarnya adalah pengakuan terselubung. Dia sedang menurunkan ekspektasimu, agar saat pengkhianatan terjadi, rasa sakitnya terasa lebih bisa diterima. Stokisme mengajarkan untuk mendengar kata-kata apa adanya, bukan sebagaimana yang ingin kita dengar. Perubahan rutinitas juga bukan kebetulan. Ponsel yang tiba-tiba selalu terkunci, notifikasi yang dimatikan, senyum kecil saat membaca pesan tapi wajah datar saat bersamamu. Ini bukan soal teknologi, ini soal prioritas. Perhatiannya sudah mulai berpindah. Namun ingat, perselingkuhan sejati selalu dimulai di pikiran. Fisik hanya menyusul. Hoak di sini sangat penting. Jika kamu menunggu bukti fisik, kamu sudah terlambat membaca cerita emosionalnya. Stokisme tidak mengajarkan kecurigaan buta, tapi kewaspadaan tenang. Seorang pria stoik tidak memata-matai, tidak memaksa pengakuan, dan tidak kehilangan martabatnya. Jia Menggamachi. Dia mencatat perubahan tanpa reaksi berlebihan. Karena semakin kamu mengejar jawaban, semakin dia menyembunyikannya. Ironisnya, ketika kamu berhenti mengejar dan mulai fokus pada dirimu sendiri, banyak wanita justru mulai memberitahu lebih jelas, entah lewat sikap atau ucapan yang tidak sengaja. Ada momen krusial yang sering terjadi sebelum perselingkuhan. Konflik kecil yang diperbesar. Dia memicu pertengkaran dari hal sepele. Tujuannya bukan menyelesaikan masalah, tapi menciptakan jarak moral. Jika kamu terlihat sebagai penyebab masalah, maka dalam pikirannya, pengkhianatan terasa lebih dibenarkan. Stokisme mengajarkan untuk tidak terjebak dalam drama. Respon yang tenang dan rasional seringkali mematahkan skenario ini.
dan justru membuat niat tersembunyi terasa tidak nyaman baginya. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan ini. Dia sering berharap kamu yang menyadari lebih dulu. Bukan untuk menghentikannya, tapi untuk membebaskannya dari rasa bersalah. Ketika kamu akhirnya berkata, "Aku merasa kamu berubah," dan dia terdiam, disitulah kebenaran hampir muncul. Diam itu lebih jujur daripada 1000 kata. Hoax terakhir yang harus kamu ingat. Keheningan setelah pertanyaan yang tepat adalah pengakuan tanpa suara. Stokisme tidak menjanjikan hubungan tanpa luka. Ia hanya memberimu kejelasan. Jika seorang wanita akan berselingkuh, dia hampir selalu memberitahu lebih dulu, lewat perubahan sikap, kata-kata samar, dan jarak emosional. Tugasmu bukan mengendalikan hasil, tapi menjaga harga diri dan kesadaran. Karena pria yang sadar tidak hancur oleh pengkhianatan. Dia belajar, dia berdiri, dan dia melangkah pergi dengan tenang, membawa satu kekuatan yang tidak bisa dicuri siapapun. Kendali atas dirinya sendiri.